Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita Risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Akhir pembicaraan kita adalah tentang masalah Al-Quran kalamullah ghairu mahluk. Telah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kesepakatan para ulama. Tapi sebagaimana janji kita kemarin, ya, bahwa sebelum kita mulai ada satu pertanyaan. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana para ulama sangat begitu keras dalam masalah ini. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah rela dipenjara untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sebenarnya apa kerusakan di balik akidah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? Akan membatalkan Al-Quran sebagai dalil. Satu. Yang kedua, sama-sama makhluk, berarti tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Balik lagi. Yang kedua, adanya satu, nanti gimana? Ganti aja dah. Ganti soal. Sebutkan dalil bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Tadi sudah. Nah, ada. Abu Hanif. Ada yang lain? Baik, Hasan. Hadis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau tadi wa in ahadun itu menunjukkan Al-Qur'an kalamullah. Pertanyaannya, Quran bukan makhluk. Ya? Beda. Kalau Al-Quran kalamullah tadi, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Tapi kalau makhluk, kalau Al-Quran itu bukan makhluk, dalilnya ala lahul khalqu wal amr, atau hadis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan perkataan Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafara. Itu ya. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafara. Barang siapa yang mendengarnya, yakni mendengar Al-Quran, faza'ama annahu kalamul bashar, lalu dia beranggapan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan manusia, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Waqad dzammahu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencelanya, yakni telah mencela orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Wa abahu, dan menghinakannya. Wa au'adahu bisaqar, dan mengancamnya dengan neraka Sakor. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sa'uslihi saqar. Saya akan mencampakkannya ke neraka Saqar. Yaitu tatkala sebagian orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Al-Quran ini hanyalah ucapan manusia, ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar. Saya akan campakkan orang yang mengatakan seperti itu ke neraka Saqar. Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan makna dari makna-makna manusia, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Faman absara hadza i'tabar. Barang siapa yang mengetahui hal ini, maka dia akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa an misli qaulil kuffarin zajar. Dan dari seperti ucapan orang-orang kafir, dia akan mendapatkan peringatan. Maksudnya, dia tidak akan mengucapkan seperti ucapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Wa alima annahu bisifatihi laisa kal basar. Ya, dan dia akan yakin, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Baik. Setelah Syekh rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an adalah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah, perkataan Allah dan bukan makhluk, maka beliau menegaskan tentang hukum orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk. Al-Quran ini adalah ucapan manusia. Beliau mengatakan, "Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar." Barang siapa yang mendengar Al-Quran lalu dia mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan manusia, dia telah kafir. Ya. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, para ulama telah tegas mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, maka dia kafir. Ya, karena tadi konsekuensi dari kerusakan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, satu, dia membatalkan apa? Al-Quran sebagai dalil, sebagai wahyu, karena hanya makhluk. Ya, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain, tidak bisa dijadikan dalil, hujjah. Baik. Kerusakan yang kedua, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Kalam. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Dan ini adalah sebuah aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang tidak bisa berbicara tidak layak menjadi sebagai apa? Tuhan. Ya, tidak layak sebagai Tuhan. Baik, karena itu adalah aib. Oleh karenanya Ibrahim mengatakan sebagaimana dalam surat Maryam ayat 42 kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa kamu beribadah kepada patung yang tidak mendengar dan tidak melihat? Maka sesuatu yang tidak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa berbicara, tidak pantas sebagai apa? Tuhan. Ya. Dan kemarin juga kita sebutkan kerusakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk mesti mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti kalau Al-Quran itu makhluk, mati dong. Bisa mati. Bisa habis ajalnya. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Ya. Oleh karenanya para ulama tegas, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah kafir. Serupa dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy yang menganggap bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah apa? Ucapan Rasulullah saja, ucapan manusia, bikinan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Mudassir, yaitu apa?
ya, sauslihi saqar. Saya akan mencampakkan dia, yaitu orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia, ke neraka saqar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia dengan neraka saqar, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah ucapan manusia, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat jelas sekali menunjukkan. Kesimpulannya, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, hanyalah ucapan manusia, berarti sama seperti pendapatnya atau pemikiran orang-orang kafir Quraisy yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka saqar, sauslihi saqar. Ya. Yang kedua, ayolah ikhwah, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an, ya, itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ini berarti mendustakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah memiliki sifat apa? Kalam. Padahal banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa taklima, dengan pembicaraan yang sebenarnya. Ya. Ini maf'ul mutlak yuradu bihi ta'kid, yang diinginkan dengannya apa? Untuk menguatkan. Oleh karenanya pernah dikisahkan bahwa ada orang Mu'tazilah pernah mengatakan kepada Al-Imam Abu Amr ibn al-Alla, seorang ahli bahasa dan ahli qiraah, ya, "Lau taqra wa kallama Allaha Musa taklima." Ya, dengan menfathah lafzul jalalah. Apa yang dia inginkan? Apa yang diinginkan orang Mu'tazilah ini? Yang dia inginkan adalah bahwa fa'il yang mengatakan itu adalah Musa. Musa berbicara dengan Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Berarti fa'il dari kata wakallama itu adalah Musa, bukan, ya, lafzul jalalah Allah. Allah sebagai maf'ul bi di situ. Ini yang diinginkan oleh orang Mu'tazilah. Wa kallama Allah. Seandainya kamu membaca nasab, ya, apa jawaban Al-Imam Abu Amr ibn al-Ala? Baiklah, ya, kamu baca nasab. Tapi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Mungkinkah kamu baca dengan fathah? Wa kallamahu rabbahu? Tidak mungkin. Karena di situ ada dhamir. Secara kaidah bahasa Arab itu enggak mungkin. Taib. Oleh karenanya ini satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, dan para ulama pun sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Maka orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala tapi ucapan manusia, berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam. Dan ini adalah sebuah pengingkaran dan kedustaan. Taib. Jadi kesimpulannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukan ucapan manusia, bukan ucapan makhluk, melainkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk seperti orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, maka sesungguhnya mereka telah menyimpang dan telah tersesat. Taib. Sebagai faedah, saya akan menyampaikan tentang syubhat orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, ya, sampai sekarang seperti dari kalangan Hizbut Tahrir, dari Mu'tazilah, ya, dengan baju barunya, atau sebagian para pemikir, orang-orang filsafat dan sebagainya. Makanya dulu antum mungkin pernah dengar ada seorang dosen IAIN
yang berani menginjak-injak Al-Quran. Yang berani menginjak Al-Quran. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya Al-Quran hanyalah apa? Makhluk, bukan firman Allah yang harus dimuliakan. Sehingga dia berani meremehkan dan merendahkan Al-Quran. Baik. Apa syubhat mereka? Apa yang menjadi pedoman mereka tatkala mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Ada beberapa syubhat. Dan ini perlu saya sampaikan, biar kita nanti kalau ketemu orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, kita bisa menjawab dalil-dalil mereka. Di antara dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 16. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Kullu min alfadhil umum, termasuk lafaz-lafaz umum. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Al-Quran termasuk sesuatu. Paham? Sehingga mereka mengatakan Al-Quran masuk dalam syai', khaliqu kulli syai', berarti Al-Quran adalah makhluk. Ya, berarti Al-Quran adalah makhluk. Jelas? Ini syubhat mereka. Taib. Bagaimana bantahannya? Para ulama membantah dalil ini. Dalilnya jelas sahih ya, karena Al-Quran. Tapi segi pendalilannya tentu tidak benar. Mereka menjawab satu, ya. Jawaban yang pertama, kalian kan mengatakan, ya, ini Ahlussunnah. Kalian wahai orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah kan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti nggak bisa dijadikan dalil dong. Kenapa kalian berdalil dengan ayat Al-Quran? Paham? Jadi pendalilan ini membantah mereka sendiri. Kalian kan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti nggak bisa dijadikan dalil, cuma makhluk saja. Kenapa kalian jadikan dalil? Kenapa kalian berdalil dengan ayat ini? Padahal ayat ini menurut kalian adalah apa? Makhluk. Nggak bisa dijadikan hujah juga. Jadi menurut kaidah kalian, ya, seharusnya kalian tidak berdalil dengan ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, perlu diketahui bahwa kullu ayyuhal ikhwah, kullu itu memang bermakna semua, umum, tetapi pada tempatnya masing-masing. Ya, pada tempatnya masing-masing. Nah, Al-Quran tidak masuk di dalam lafadz kullu ini. Tidak masuk dalam kullu syai'. Kenapa tidak masuk? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kalam berarti apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia bukan makhluk. Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala khaliq, pencipta, sifatnya makhluk? Kan gak mungkin. Ya. Sifat itu mengikuti apa? Yang disifati. As-sifatu tabi'atun lil mausuf. Sifat itu mengikuti yang disifati. Ya, seorang misalkan sifatnya adalah, ya, memiliki sifat berbicara. Ini manusia. Manusia makhluk. Berarti sifat bicaranya juga adalah makhluk. Mengikut kepada yang disifati. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Berarti sifatnya juga bukan makhluk. Oleh karenanya, kullu syai' di sini tidak masuk di dalamnya adalah apa? Quran. Karena Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu, nyawa, itu pasti akan mati. Ya kan itu ya? Itu kan menggunakan kullu juga. Kullu nafsin, setiap nyawa, setiap jiwa itu pasti mati.
Saya tanya, apakah masuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah masuk juga segala sesuatu yang bernyawa mati? Apakah Allah masuk dalam ayat ini? Enggak. Demikian juga Allahu khaliqu kulli syai', tidak masuk di dalamnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak masuk di dalamnya juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Baik. Yang ketiga, kalau kita katakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, kalamullah itu adalah makhluk, sifat kalam itu adalah makhluk, nanti konsekuensinya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jadinya apa? Makhluk. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Kehidupan Allah makhluk berarti. Ilmunya Allah makhluk. Semua sifat Allah akhirnya apa? Makhluk. Dan ini akhirnya mengatakan Allah itu makhluk. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Ya. Jelas? Kalau kalam yang merupakan sifat Allah dikatakan makhluk, konsekuensinya nanti sifat-sifat yang lainnya pun apa? Makhluk. Sifat hidupnya Allah makhluk, sifat ilmunya Allah makhluk. Ya. Kalau semuanya makhluk berarti Allah Subhanahu wa taala makhluk. Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Baik. Syubhat yang kedua. Saya sampaikan 2 syubhat saja. Syubhat yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 3. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 3, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya." Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran berbahasa Arab. Ya, sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran berbahasa Arab. Mereka, yaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran itu dijadikan, ja'ala. Dan ja'ala maknanya adalah khalaqa, menciptakan. Berarti maknanya adalah kami menciptakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau kami menciptakan Al-Quran dengan bahasa Arab, berarti Al-Quran itu apa? Makhluk. Berarti Al-Quran itu makhluk. Baik. Bagaimana jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap syubhat ini? Syubhat ini adalah tidak benar. Ya, syubhat ini adalah tidak benar. Kenapa? Dan ini ayo ikhwah, nanti ada hubungannya dengan bahasa Arab ya. Saya sampaikan antum para penuntut ilmu memahami masalah seperti ini penting, karena ini sekaligus mendorong kita untuk lebih menggeluti apa? Bahasa Arab. Taib. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pendalilan kalian dengan ayat ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk tidak benar. Karena ja'ala dalam ayat ini tidak bermakna khalaqa, tidak bermakna menciptakan. Sebab ja'ala dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Kalau dia hanya membutuhkan maf'ul bih 1, maka bermakna menciptakan. Kalau cuma maf'ul bihnya 1, maka maknanya benar menciptakan. Seperti dalam surat Al-An'am. Ya. Ayat 2, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah Subhanahu wa taala ja'ala, ya, di sini artinya apa? Menciptakan. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Karena maf'ul bihnya cuma 1, yaitu apa? Adz-dzulumat. Cuma 1. Baik. Tapi kalau ja'ala membutuhkan 2 maf'ul bih,
Ja'ala tidak bermakna menciptakan. Ya, seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 224. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha urdhatan liaimanikum." Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang sumpah-sumpah kalian. Tapi apakah di sini maksudnya ja'ala adalah menciptakan? Jangan kalian ciptakan Allah. Enggak mungkin. Jadi ja'ala di sini tidak bermakna apa? Menciptakan. Kenapa tidak bermakna menciptakan? Karena ja'ala dalam ayat ini membutuhkan dua maf'ul bih. Wala taj'alullaha. Maf'ul bih yang pertama adalah lafadz jalalah Allah. Maf'ul bih yang kedua urdhatan. Ada dua maf'ul bih di situ. Kalau ja'ala membutuhkan dua maf'ul bih, tidak bermakna menciptakan. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat 29. Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika." Jangan jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Ini maksudnya ini kamu jangan pelit. Nah, orang pelit itu seakan mencekik dirinya sendiri. Baik, di sini wala taj'al yadaka maghlulatan. Jangan jadikan tanganmu maghlulah, dibelenggu. Apakah di sini maksudnya adalah menciptakan? Jangan ciptakan tanganmu. Enggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena di sini membutuhkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama mana? Wala taj'al yadaka. Satu yang pertama yad. Yang kedua maghlulatan. Itu maf'ul bih yang kedua. Karena ja'ala di sini membutuhkan dua maf'ul bih, maka tidak bermakna khalaqa. Tidak bermakna menciptakan. Taib. Jelas? Jadi bantahannya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah di sini tidak bermakna khalaqa, tidak bermakna menciptakan. Kenapa? Karena di sini ada dua maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Yang pertama, inna ja'alnahu hu, dhamir hu. Yang kedua, Qur'anan. Maf'ul bih yang kedua, Arabiyyan na'at. Sifat. Ini belajar nahwu ini ya. Insyaallah. Baik. Sebagaimana antum lihat sendiri, bahwasanya masalah akidah juga berkaitan dengan apa? Bahasa Arab. Makanya ilmu apapun, ayo ikhwah, ya bergantung kepada bahasa Arab. Semua ilmu bergantung kepada bahasa Arab. Masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis, semuanya bergantung kepada bahasa Arab. Ya. Sampai dulu ada seorang ulama yang berfatwa dalam masalah fikih pakai kitabnya Sibawai, Nahwu. Ya. Nah, kita juga bisa begitu. Ya, nanti berfatwa dalam masalah akidah pakai Mukhtarat. Mantap ya. Baik, intinya kesimpulannya bahwasanya Al-Qur'an menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tersesat, menyimpang dan kafir. Yani hukum secara global orang yang mengatakan seperti itu adalah kafir. Ya. Adapun secara terperinci tentu masalah mengkafirkan bukan masalah yang mudah. Oleh karena itu, sekalipun para ulama seperti Imam Ahmad atau Imam Syafi'i mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk fahuwa kafir, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk maka kafir, tapi tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Khalifah Ma'mun tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad, walaupun dia pemerintahnya saat itu. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun hanya korban. Dia didesak oleh menteri-menteri yang ada di sampingnya, seperti Ahmad ibn Du'at dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan waroknya para ulama. Hukum secara global jangan disamakan seperti hukum secara individu.
Dan ini adalah satu kaidah yang sangat penting dalam masalah takfir, mengkafirkan. Jadi jangan antum pahami tatkala para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka kafir. Ulama gampang banget mengkafirkan ya. Ya, tidak. Ini hukum secara apa? Umum. Hukum secara global. Adapun kalau hukum secara individu, kalau memang ada orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, enggak gegabah langsung dikafirkan. Tentu ada syarat-syaratnya. Ada penghalang-penghalangnya. Mungkin dia salah ngomong, mungkin dia lupa, mungkin terpaksa, mungkin dia bodoh, enggak ngerti, mungkin ada syubhat dan sebagainya. Ya, jadi tidak mudah. Baik. Selesai masalah Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "War ru'yatu haqqun li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kayfiyah. Kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alima." Baik. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, war ru'yatu haqqun. Dan ru'yah. Ru'yah maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Haqqun, benar adanya. Ini wajib diimani. Jadi betul-betul terjadi. Li ahlil jannati, untuk penduduk jannah, surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang tidak pernah mata memandangnya. Ya, telinga mendengarnya dan tidak pernah terlintas di benak sanubari hamba. Taib. Dan kata jannah, jim dan nun, hukum secara bahasa artinya tertutup. Ya, tertutup. Jim dan nun tertutup. Makanya ada jin. Karena tertutup, kita nggak bisa lihat jin. Janin. Janin. Tertutup, kita nggak bisa lihat janin yang ada di perut seorang ibu. Junnah. Apa junnah itu? Perisai. Kalau perisai ini kan tertutup. Tertutup perisai. Taib. Majnun. Junun. Tertutup. Otaknya tertutup. Orang gila tertutup otaknya. Jadi kata jim dan nun itu secara bahasa adalah apa? Tertutup. Taib surga tertutup. Ya, kita nggak melihatnya. Dan dia tertutup dengan kenikmatan-kenikmatan, ya, taman-taman, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Taib. War ru'yatu haqqun li ahlil jannati, dan ru'yah itu adalah hak bagi penduduk surga. Bi ghairi ihatatin, tanpa kita itu ihatah. Ihatah itu apa? Melihat secara detail. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak menjangkau secara detail ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Thaha ayat 110. Baik. Wala kaifiyah, dan tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana, yakni kita nggak bisa membagaimanakan nanti ngelihat Allahnya bagaimana, kita serahkan nanti. Bukan berarti nggak ada tidak ada sifatnya ya. Ada sifatnya, cuma kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Sebagaimana kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya kita tidak tahu. Jadi makna wala kaifiyah maksudnya tidak ada kaifiyah, maksudnya kita tidak mengetahui apa? Kaifiyahnya. Ini maksudnya.
Kama nataqa bihi kitabur rabbina, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka yaitu orang-orang yang beriman pada hari itu, pada hari akhir, nadhirah, berseri-seri, cerah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka melihat. Nadhirah, melihat. Taib. Wa tafsiruhu ala ma arada Allah taala, dan penafsirannya, yakni bagaimananya, ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa alimahu, dan Allah ketahui. Taib. Setelah membahas tentang masalah Al-Quran, ya kalamu wa ghairu makhluk, sekarang kita beralih kepada pembahasan yang penting juga, yang termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang masalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Tentang masalah orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, besok pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Dan masalah ini, ayyuhal ikhwah, adalah masalah yang sangat besar, masalah yang sangat agung. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Oleh karenanya, ya, seorang mukmin hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, ya, kepadanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang selama di dunia mereka beribadah untuknya. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang seharusnya dijadikan sebagai perlombaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi masalah ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah ini masalah yang sangat besar, masalah yang sangat agung. Oleh karenanya para ulama dahulu, ayyuhal ikhwah, banyak menulis kitab-kitab khusus tentang masalah ini. Banyak sekali. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnul A'rabi, ya, ada Imam Ad-Daruqutni punya kitab yang tercetak sekarang, Kitabur Ru'yah. Ya, berisi hadis-hadis tentang masalah melihat Allah di akhirat. Imam Al-Ajuri punya kitab At-Tasdiq bin Nadhar, wajibnya mengimani tentang melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Ya, Ali bin Daqqaq punya majalis fi imla ahadisi ru'ya. Ibnu Nahas, ya, dan para ulama-ulama masa kini sekarang juga banyak yang menulis masalah ru'yatul mukminin. Bahkan hampir semua kitab-kitab akidah membahas masalah ini. Dan lebih hebatnya lagi, masalah ini dijadikan sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, dalam kitab Juz'un fihi imtihanus sunni wal bid'i yang ditulis oleh Imam Abdul Wahid As-Sirazi, ya, beliau menjadikan masalah ru'yatul mukminin ini sebagai pembeda. Siapa yang mengimani tentang melihat Allah besok pada hari kiamat, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan barang siapa yang mendustakannya, maka dia adalah, ya, Ahlul Bid'ah. Dia adalah Ahlul Bid'ah. Taib. Melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini wajib kita imani dengan keyakinan dan keimanan yang mantap. Karena masalah ini telah ditetapkan di dalam dalil-dalil yang banyak sekali. Baik Al-Qur'an, hadis, ijma' dan akal. Saya akan menyebutkan beberapa dalil di antaranya. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang pertama adalah ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Tahawi. Surat apa itu? Al-Qiyamah, ya.
ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, pada hari itu berseri-seri, cerah. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Nadhirah. Taib. Ayat ini dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah melihat Allah besok pada hari kiamat. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Dan wajah adalah tempat untuk bertatap muka dan melihat. Segi yang kedua adalah ila rabbiha nadhirah. Kata nadhara ya, sebelumnya ila rabbiha nadhirah. Para ulama ahli bahasa mengatakan kalau nadhara ketemu ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Kalau nadhara ketemu dengan ila, maka itu adalah maksudnya adalah melihat dengan mata kepala. Karena nadhara dalam Al-Quran itu ada 3 versi. Yang pertama sendirian, nanti nggak disambungkan dengan apapun. Ya, nggak disambungkan dengan apapun. Maka maksudnya adalah, maknanya adalah menunggu. Menunggu. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 53. Hal yanduruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu kecuali terjadinya. Itu yanduruna enggak disambungkan dengan ila, enggak disambungkan dengan fi. Maka maknanya adalah menunggu. Yang kedua, nadhara kalau disambungkan dengan fi, maka maknanya adalah memikirkan, merenungi. Seperti surat Al-A'raf juga ayat 185. Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungi, memperhatikan ya pada kerajaan langit dan bumi. Di situ perhatikan, awalam yanzuru fi. Nadhara ketemu fi, maka maksudnya adalah merenung dan memikirkan. Baik. Yang ketiga, nadhara ketemu ila. Ya. Kalau nadhara ketemu ila, maka maksudnya adalah melihat dengan mata kepala. Seperti dalam surat Qaf ayat 6. Afalam yanduru ilas sama'i fawqahum. Tidakkah mereka melihat ke langit? Yani melihat dengan mata kepala. Demikian juga dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta? Ini melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Jadi wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Di sini jelas makna nadhara di sini adalah melihat dengan mata kepala. Saya sampaikan hal ini ikhwan karena nanti orang-orang Mu'tazilah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhira. Nadhira di sini bukan bermakna apa? Melihat dengan mata kepala, tapi menunggu, atau melihat tapi dengan hati. Ya. Tapi dengan perincian seperti ini, kita nanti enggak dikibulin. Antum ngibulin si bawai gitu loh. Wah. Gini-gini saya juga ahli bahasa loh. Wah. Nanti kan gitu, kalau ngerti bahasa. Tapi kalau antum enggak ngerti bahasa Arab, oh gitu toh. Ya, baik. Di antara dalil juga yang menunjukkan tentang ru'yah adalah firman Allah dalam surat Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka, yaitu orang-orang munafik,
mereka akan tertutup. Orang-orang kafir, orang-orang munafik tertutup dari Allah. Maksudnya nggak bisa melihat. Segi pendalilannya apa? Sebagaimana kata Imam Syafi'i, dari sisi mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir, orang munafik nggak bisa melihat Allah, dan itu adalah siksaan bagi mereka, sebaliknya, maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah sebagai kenikmatan bagi mereka. Ini dari segi mafhum mukhalafah, kebalikannya. Dalil yang ketiga, ayat yang menunjukkan tentang ru'yah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, al-husna, mereka akan mendapatkan al-husna wa ziyadah, dan tambahannya. Apa al-husna dan apa tambahannya? Ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim, al-husna adalah al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan ziyadah, tambahan, maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ada berapa ayat? 3 ayat. Baik. Dalil yang kedua yaitu hadis. Hadis tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat banyak sekali. Bahkan dihukumi oleh para ulama dengan hadis mutawatir, yaitu hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat yang nggak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Ya, seperti dikumpulkan oleh Imam Daruqutni. Beliau mengumpulkan hadis sebanyak 20 riwayat. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah sampai 30 hadis dapat mengumpulkan. Yahya bin Ma'in mengatakan, saya memiliki hadis tentang ru'yah 17 hadis, semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Jadi hadis tentang ru'yah ini adalah mutawatir, sebagaimana ditegaskan para ulama ahlul hadis. Antum bisa lihat-lihat dalam kitab-kitab hadis mutawatir seperti Nadhmul Mutanathir oleh Al-Qattani akan mencantumkan masalah ini. Di antaranya adalah mandhumah mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun safaatun. Di antara hadis adalah innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudhamuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah besok pada hari kiamat seperti melihat rembulan. Dalil yang ketiga adalah kesepakatan para ulama. Para ulama telah bersepakat tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dan dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam Ar-Rad' 'alal Jahmiyah, Ibnu Huzaimah dalam kitab Tauhid, dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Libana Nusulid Diyanah. Demikian juga dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sahar menukil kesepakatan para ulama bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat besok pada hari kiamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.